Pengajian Subuh Rabu merupakan agenda rutin pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk para aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai upaya visi misi mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat. Hari ini, pemerintah Kabupaten HSS kembali menggelar gerakan sholat subuh berjamaah dan pengajian rutin Subuh Rabu yang bertempat di Pendopo Bupati HSS. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati HSS, Dr. Andes Haji Ahmad Fikri MAP, Sekretaris Daerah Dr. Andes Haji Muhammad Nur MAP, para asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten HSS, Sekretaris Dinas dan Camat. Selepas sholat subuh, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhyar Dahri, kali ini diisi dengan pengajian tafsir Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Sekretaris Daerah yang kita hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang Allah hormati, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan dengan izinnya juga pada subuh ini kita kembali bisa berhadir di majelis kita ini, dan insyaallah kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Quranul Karim, dan kita masih dalam surah An-Nahl dan memasuki ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyakfuru bima atainahu fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Silahkan mereka ingkar dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, maka bersenang-senanglah kalian, maka kelak kalian akan tahu akibatnya. Ini memang kita tadi alhamdulillah kita masih ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebenarnya syukur itu kadang mudah. Jadi pertama kita mensyukuri bahwa kita telah diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi tidak ada yang lebih besar nikmat daripada hidayah petunjuk, dan itu juga lah yang kita minta setiap hari, sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalaman kita meminta, bahkan tentunya lebih. Tunang wajibnya aja kita minta ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitulah petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah alhamdulillah sampai saat ini kita tetap di dalam hidayah, di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara buktinya bahwasanya kita itu berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita selalu menunaikan kewajiban kita, sholat yang 5 waktu, bahkan dengan berjamaah. Jadi semakin orang itu disiplin dia
dalam sholat, terlebih lagi sholat berjamaah, itulah tandanya dia mendapat petunjuk, bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan sunanul huda, petunjuk sunnah, jalan-jalan petunjuk. Jadi sholat berjamaah itu adalah jalan-jalan kita untuk lebih mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Hari ini, saat ini kita sudah mendapat petunjuk, tetapi masih harus kita usahakan untuk mendapatkan lebih banyak lagi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terutama di dalam mentaati kewajiban-kewajiban atas kita dan menjauhi larangan-larangan. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum, dan mereka itu orang-orang musyrik, mereka menjadikan bagi berhala-berhala yang mereka tidak tahu sebenarnya bahwasanya berhala-berhala itu ada dan punya kemampuan apa. Mereka berikan apa? Bagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Jadi mereka berikan sesajian. Jadi menyembelih kambing ke, sapi ke, ayam ke, di hadapan patung-patung tadi, dengan mengharapkan pertolongan dari patung-patung tadi yang mereka iktikadkan sebagai anak Allah, gambaran dari anak Allah katanya. Karena patung itu hanya gambarannya aja. Siapa yang mereka maksud? Yang mereka maksud itu adalah malaikat, para malaikat yang mereka anggap sebagai anak Allah, yang kemudian mereka harapkan malaikat tadi memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka percaya terusnya malaikat itu adalah apa? Cuma malaikat itu jadinya memintakan lawan Allah. Oleh karena itulah, supaya malaikat tadi mau memintakan, maka mereka berikan sesajian. Nah, bahkan kemudian mereka sembah. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Jadi sudah jelas bahwasanya apapun sifatnya yang namanya sesajian itu adalah kesyirikan. Nah, ini supaya kita yang sudah tahu dan kita mempercayai, meyakini bahwasanya itu adalah kesyirikan, tentunya tugas kita adalah memberitahu kepadanya. Beritahu itu tugas kita. Ilmu itu punya konsekuensi. Ilmu itu punya konsekuensi. Dan Nabi kan man minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika aqrabul iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, termasuk itu tadi sesajian, kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka dia merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya. Tapi jangan disipak. Disipak itu ya makanan kan ada disipak kan itu. Dialih aja lah mungkin kalau akan alih juga. Tapi kalau ada mampu, mungkin karena orang syarif babi lisan, cukup dengan kata-kata. Ini sesuatu yang tidak benar, ini sesuatu yang salah. Ya kalau sudah kita sebutkan kayak itu, sudah lepas kita dari tuntutan. Nah, kalau pada mampu juga lemah imannya, lemah kemampuannya, maka dengan tapi ujar Nabi itu wadhalika aqrabul iman, itu iman yang lemah. Iman yang terlemah di antara yang dua tadi. Jadi tentu saja kita apabila ingin iman kita itu kuat, syaratnya adalah yang dua tadi. Falyughayyirhu bi
ya bagi yang punya kekuasaan. Yang tidak punya kekuasaan ya cukup dengan istri. Para ulama pada umumnya dengan istri. Mungkar yang paling berat, yang paling besar adalah syirik. Namun ini sangat diperselisihkan. Syirik ini justru dosa yang paling besar, tapi yang paling diperselisihkan. Orang tidak memperselisihkan masalah mencuri, mencuntam. Karena ada orang mengatakan mencuntam itu baik. Ya, tetapi kesyirikan ini justru diperselisihkan orang antara ada yang mengatakan itu baik dan ada yang mengatakan itu kesyirikan. Tallahi la tus'aluna 'amma kuntum taftarun, demi Allah sungguh kalian itu nanti akan ditanya tentang apa yang telah kalian ada-adakan. Jadi mengatakan apa saja yang sifat kesyirikan tadi ada-adakan. Sifatnya apa saja yang merupakan kesyirikan itu ada-adakan. Ya. Mengatakan misalnya tadi sesuatu ya bilangan, mengatakan keris ataupun benda-benda batu dan sebagainya punya kesaktian, itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Hanya pemikirannya aja yang diwarisinya mungkin dari orang-orang yang terdahulu. Ya memang kadang-kadang ini yang sulitnya itu kadang-kadang itu pindah kayak bujur, ada buktinya bindanya lah. Memakai ini kiraku, memang kebetulan bisa itu. Itu sebenarnya bukan demikian. Dan kadang-kadang itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita itu ragu-ragu dengan apa yang kita pegang. Ya. Ada orang mentetangguhkan wasit. Jadi biar nama-nama ini kita ada baik di Indonesia. Ini ada baik kita. Beli jalan yang itu pas di tangan orang kecil, orang itu pas gitu. Nah ini kayak apa ini? Bila kalian mempunyai dasar keyakinan yang kuat, yang yakin dia, itu pasti harus terpengaruh. Semudah. Nah, itu ada yang demikian. Walaupun yang luputnya banyak juga, cuma yang luputnya itu harus jadi masalah. Yang luputnya itu hilang, tangannya tidur. Itulah biasanya sifatnya bilangan-bilangan itu. Nah, jadi banyak lah. Begini, mohon maaf, menjalani musim pilkada, pil-pil ini, pilek, macam-macam ini, ya timbullah penangguhan. Kadang-kadang nak ada diminta yang menangguhkan dia bisa ya Allah. Nak ada yang diminta menangguhkan. Pas karena, nah inilah yang harus kita benar-benar mencari dasar, ya, mencari dasar untuk keyakinan kita. Wa yaj'aluna lillahi banati subhanahu. Dan mereka orang-orang musyrik Mekah itu ketika itu menjadikan bagi Allah itu anak-anak perempuan. Itu dari malaikat tadi. Jadi malaikat itu diberinya ngaran dengan ngaran bibinya. Jadi Lata itu untuk bibinya, Uzza itu dari kata-kata Aziz, jadi Uzza. Manat dari kata-kata Manat, jadi Manat. Mantas. Jadi wanita malaikat tadi dinisbahkan sebagai wanita. Kenapa jadi wanita? Karena wanita itu bimbingan itu mau itu tak bisa. Kalau bisa mungkin itulah. Nah, jadi mau Allah jadinya mudah untuk mengabulkan. Subhanahu, Maha suci Dia Allah daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi kita apa saja yang kita etikatkan itu harus kembali kepada Al-Quran, harus kembali kepada Al-Quran. Jangan kembali kepada hanya kata-kata, hanya ya, yang didapat turun-temurun dan sebagainya. Ya. Inilah. Karena ini sangat penting, sangat menentukan akhirat kita, sangat menentukan. Ya. Jadi makanya kalau itu selalu berpegang kepada sabda Nabi SAW. Dan ma yuribuka ila ma la yuribu.
tinggalkan yang meragukan kamu, ambil yang tidak meragukan. Apa saja? Dari makanan, dari rezeki, ambil yang kada meragukan, yang yakin kita halal, yang syubhat tinggalkan. Itu rezeki. Gawian itu juga ini gawian halalkah haramkah tinggalkan kalau kita. Apalagi urusan akidah, jangan berani kalau kita kada yakin itu benar. Nah, untuk yakin itu dari apa? Harus ada dasar. Dasarnya dari mana? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Al-Quran menyatakan tadi, jangan memberikan sesuatu bagian kepada kepada Allah. Jadi kita kada boleh kan, kita kepada Allah itu misalnya kambing ini gesang Allah Ta'ala di orang bahari itu zaman Nabi itu kambing di kalungnya ini ampun Allah, ada boleh dan apa, ada boleh dimakan dan sebagainya. Kalau sapi onta ada boleh gitu, atau Allah Ta'ala dilepas gitu aja. Cuma ya baiknya waktu itu zaman itu tuh ada orang nyembeli merangkap nang dilepas tadi, kayak dia kita sini lah. Kira-kira juga itu kan dilepas kambing itu. Ada nama, jangankan nangka itu di kilingan di lamber aja. Jangan itu ini di luar saja. Itulah. Jadi itu karena Allah aja kita kata boleh, apalagi kepada selain Allah. Ini lah sesajian ini. Ya. Walau ma yastahuna, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan, mereka senangnya apa? Laki-laki. Jadi anak laki-laki itu mereka ketujuh kalau beranak laki-laki, ada ketujuh kalau beranak bibinian. Itulah zaman dahulu itu. Zaman yang sangat jahiliyah, zaman jahiliyah. Wa idza busyira 'aduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhim. Dan apabila mereka diberi kabar, apabila seseorang dari mereka itu diberi kabar dengan anak wanita, ini kamu melahirkan, ya kita tahu ada bini melahirkan itu lagi asik pemainan itu, jadi kalau ada orang habis sikit, bini kamu lahir, kita tahu kan, itu nama jadi anak aja, dia bisa bibinian, yang berbisik aja lah, ada awalnya nang terang-terang itu kayaknya supan, ini berbisik. Dia melahirkan babynya. Apa? Dhalla wajhuhu muswaddan, jadilah mukanya itu hitam, abang hiram karena sakit. Sakit, minyak sakit. Wawa qadhim, dan dia menyembunyikan rasa marah. Sakit tapi dia jangan berucap. Yatawara minal qaum, dia pun mundur. Jadi kita tuh mundur teratur, ada bepadah, ada bulik. Apa? Min su'i ma busyira, karena buruknya apa yang dikabarkan kepada menurutnya buruk. Itulah ketika agama itu tidak ada. Kalau ketika orang pada beragama itu sangat buruk, apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang mereka etikatkan itu pasti sudah salah. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Pilihannya dua saja. Apakah dia menahan anaknya tadi dengan kehinaan? Jadi kalau dihadapinya terus, dia menanggung kehinaan apa? Yang dibini menurut mereka. Ini loh. Islam mengangkat derajat wanita, cuma jangan terlalu. Jangan Anda bisa makan 100% dengan lelaki, ya ada bisa. Ada bisa. Ya. Sebagian saja. Banyak hukum-hukum yang menunjukkan bahwasanya lelaki yang tidak sama dengan dunia. Jadi imam, azan, ya. Bahkan zaman dahulu itu Maryam aja kalau boleh jadi muharrar, ya.
jadi apa istilahnya itu khadam di Baitul Maqdis. Jadi, warisan dalam artian ya ada sama dengan bimbingan. Saksi bimbingan ada khawas saksi, jadi saksi nikah. Jadi apa namanya wali. Nah, ada khawas juga bimbingan jadi wali. Dan banyak lainnya ada semuanya boleh sama. Ya. Itu yang kita pegang. Tetapi itu sebenarnya sudah menaikkan, Islam sudah menaikkan hak derajat wanita. Yang tadinya mereka itu sampai dibunuh itu tadi, bahkan yang macam-macam sudah di dunia itu. Ambil uswah fiturab, atau dia patah bahasa kitanya, dia kuburkan di tanah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bayangkan ketika dia masih jadi anak pemimpinnya, di bawahnya keluar, apa bahagia. Itulah makanya beliau itu kadang-kadang beliau menangis, mengenang menangis. Tapi itu tertawa pula, menangis tertawa sedih. Apa dia menangis tertawa? Nah, beliau menangis ketika mengenang menatap anak kecil. Tertawa ketika beliau ingat bahwa beliau pernah memakan apa yang beliau ketikatkan sebagai Tuhan tadi, patung tadi. Jadi karena ada demisian rupanya, patung dari misalnya dari logam atau dari apa yang baik-baik lah, yang ada cuma sudah demisian ada arunan wade anak udah Tuhan. Jadi ayo udah dinamain arunan wade di udah patung ya. Tengah hari arun lapar di sini, aku daripada mati kelaparan itu makan Tuhan ini. Makan Tuhan di sini. Itu tetap aslinya gak itu. Alasa yahkumu, ketahuilah betapa buruknya apa yang mereka putuskan, apa yang mereka hukumkan. Mata anak luar biasa. Inilah kita alhamdulillah Islam. Jadi kata agama kita luar biasa. Sangat beruntung kita, sangat bahagia kita. Sangat beruntung kita dilahirkan. Pandangan ini luar biasa. Luar biasa. Keberuntungan kita jadi orang kandangan itu luar biasa. Ya, harus kita syukuri. Harus kita melihat pandangan kita lihat. Dari segi akidahnya, dari segi agama, dari segi kerukunan dan sebagainya. Karena ada sulit cari yang terkait dengan ini. Coba aja pejabat-pejabat aja di sini senang. Bayangkan, masuknya orang-orang pejabat-pejabat dari luar itu masuknya takutan. Sampai ada hakim itu nanggung dalam, saya di sini bawa senjata banyak. Jadi kalau ada mungkin apa istilahnya itu warisan daripada kita melawan kejadian itu banyaklah berikut kita. Nah ini tapi kita sekarang ya jiwa perjuangan. Kandangan ini sampai guru sendiri mengatakan kandangan itu dia bikin daerah perjuangan, orang-orang berjuang. Nah ini yang harus kita syukuri. Kita punya darah berjuang. Nah, tapi yang kita perjuangkan itu apa? Itu yang penting. Ya, karena satu hal akhir lagi. Apa saja yang sifatnya meninggikan agama, itu yang kita perjuangkan. Ya, apa saja yang sifatnya meninggikan agama, tapi termasuk tadi jamaah itu kan meninggikan agama. Syiar yang luar biasa. Jamaah itu syiar yang luar biasa. Jadi, ya, marilah kita kampungnya masing-masing, di benuanya masing-masing tegakkan jamaah, tegakkan.
insya Allah akan turun rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ahlul Qur'an wa taqaw wa fatahna alaihim barakatun minas. Ini yang namanya berkah itu dari Allah, turun dari Allah karena kita bertakwa. Jadi ada seorang maaf dia rasional kembali mencari berkah. Berkahnya ada di sini, berkahnya ada di sini. Ziarah itu akan berberkah apabila kita melakukannya dengan dua syarat. Pertama, kita mendoakan kepada yang kita ziarahi. Yang kedua, kita mengambil iktibar, pelajaran. Jadi sepulang dari itu kita mengambil iktibar. Pertama, bahasanya aku akan menyusul juga nanti entah kapan. Kita doakan mudah-mudahan beliau Husnul Fatimah, siapa yang sedih dahulu kawan-kawan kita kan yang umur usia yang masih produktif kan itu langsung. Jadi kita ingat bahwa kapan saja kita bisa dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting apa yang kita persiapkan. Ada sahabat bertakwa, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, apabila kiamat. Dia sendiri, mas ada lah, apa yang kamu siapkan? Ini masalah kiamat kapan itu tidak penting, kiamat kapan tidak penting. Yang penting itu apa yang kita siapkan. Mati kapan, apa yang kita siapkan. Nah tadi menyiapkan apa yang paling utama, akidah, keyakinan. Jadi kita berusaha benar-benar meyakini apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mungkin ini aja yang kita pelajari pada kesempatan subuh ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا. اللهم افتح لنا فتوح العالمين يا الله. اللهم افتح لنا فتوح العالمين الرحمن. اللهم افتح لنا فتوح المطيع الرحيم. اللهم